Kita akan dengarkan dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Pinter pitikku. Untuk sengake ya ora usah ikut social distancing. Biar manusia saja yang ikut social distancing ya. Pak, kok belum siap-siap toh? Katanya mau nemenin ke rumah sakit. Loh, saiki nebune. Bapak belum ada duit, Bu. Ini aja ayam-ayamnya baru bertelur, Bu. Opo toh Bapak iki? Kita kan bisa pakai BPJS Kesehatan, Pak. Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang juga melayani BPJS Kesehatan kok, Pak. Rumah Sakit Bina Bakti Husada berlokasi di Jalan Pemuda KM 4 Rembang. Terakreditasi Paripurna Bintang 5. Kami melayani peserta BPJS, umum, asuransi, dan perusahaan. Tersedia poliklinik spesialis anak, kebidanan, dan kandungan, penyakit dalam, bedah umum, bedah tulang, dan klinik konservasi gigi. Kelas rawat inap bervariatif, fasilitas ruang isolasi, NICU, dan perina. CT scan 160 slice, USG 4 dimensi, rehab medik, MCU, dan laboratorium, lengkap, bersih, dan nyaman. IGD dan ambulan kami siaga 24 jam. Info lengkap 029569807777. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 Radio Nur FM Smart and Religious Station. Assalamualaikum. Selamat sore kerabat Nur FM yang ada di Rembang. Bertemu dengan saya Sulha Kuliatina dalam acara Dialog Ramadan bersama LDNU Kabupaten Rembang. Alhamdulillah sore hari ini sudah hadir beliau narasumber kita Bapak Mukhtar. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Saya berharap juga kawan-kawan dan kerabat Nur FM dimanapun berada di 88,5 juga bisa sehat semuanya. Amin. Terutama di pandemi COVID-19 ini semoga tetap terjaga kesehatannya. Amin. Kerbatan Nur FM sore hari ini tema kita adalah strategi NU sebagai ormas sosial. Ini bagaimana menurut Bapak yang dimaksud dengan strategi NU sebagai ormas sosial? Baik, kerabat Nur FM yang tercinta dan juga Mbak Solha yang kebetulan bisa menyertai kita bersama, bahwa saya diberi amanah oleh PCNU untuk bisa hadir di sini. Maka izinkan saya, Pak Hazim Rois Suriah PCNU dan juga Pak Ahmad Sunarto selaku Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Rembang untuk saya hadir di 88,5 menyampaikan strategi Nahdlatul Ulama, terutama pengurus cabang Nahdlatul Ulama terkait dengan mengeksekusi dan mengambil langkah-langkah strategis Nahdlatul Ulama di Kabupaten Rembang, bahwa kita sadar bersama kerabat Nur bahwa Nahdlatul Ulama ini kini sudah genap di usia hampir 1 abad. Kalau di kalender Hijriah kita ini sudah 97 tahun, sementara di kalender Masehi kita ini sudah di usia 94 tahun. Artinya bahwa kita ini sudah berada di organisasi kemasyarakatan Islam atau ormas agama Islam itu sudah tua lah, katakan begitu, karena hampir 1 abad. Nah, menyongsong di abad kedua ini, maka berbagai kegiatan mulai dari muktamar, konferensi besar, dan seterusnya, dan sebentar lagi juga muktamar Nahdlatul Ulama yang insya Allah akan digelar di Lampung, yang sedianya pada bulan Oktober tahun 2020 ini, tetapi karena ada musibah bersama di seluruh dunia, pandemi COVID-19 ini, maka ditunda insya Allah kegiatan muktamar. Dan di usianya yang hampir 100 tahun dan memasuki abad kedua ini, maka semua tema yang diangkat oleh NU itu selalu kemandirian, ya. Selalu kemandirian. Ini hebatnya di situ.
mandiri. Dan ini tentu sebelum kita masuk ke apa yang disebut dengan mandiri itu, maka semua elemen, semua kelompok masyarakat, semua pengurus itu harus punya strategi yang sama, dari mulai pusat sampai dengan ke ranting itu punya pikiran yang sama, mandiri itu. Mandiri itu al-i'timad bin nafsi itu. Dirinya sendiri punya kemampuan, itu namanya mandiri itu ya. Mandiri. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa untuk mencapai kemandirian itu tentu ada destinasi yang ingin dicapai gitu ya. Ada pulau harapan yang ingin dicapai. Apa itu? Ya tentu pulau harapannya itu sebagaimana yang ada di Qonun Asasi gitu ya. Apa yang disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Qonun Asasi itu adalah destinasi kita, pulau harapan yang ingin dicapai oleh kita. Jadi kita tidak bisa kemudian bergerak seperti kita berumah tangga saja, itu tidak bisa. Tetapi ini adalah membawa umat yang hasil penelitian terkini tahun 2020, kita ini sudah mencapai angka 100,6 ya, 100,6 juta warga Nahdliyin itu ya. Ini penelitian yang dilakukan beberapa lembaga survei yang terkini, yang terupdate sebelum Covid Corona kemarin ya. Sebuah angka yang luar biasa. Kalau penduduk Indonesia 250 juta katakan begitu, meskipun angka sekarang itu sudah mencapai angka 277 juta penduduk Indonesia, berarti hampir 50% penduduk Indonesia adalah warga Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian kita sebut al-i'timad bin nafsi, terus betul ada di dalam diri NU. Lalu kemana pulau harapannya itu ya? Destinasinya itu, destinasinya cetok, yakni Al-Qonun Al-Asasi atau Qonun Asasi yang dikaryakan, yang diamanatkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada kita itu. Oke, saya sebut di Qonun Asasi itu 4 saja ya, sebentar lama-lama ya, karena Qonun Asasi itu prinsipnya ada 4 bagi saya itu. Kalau kita baca di berbagai literatur ya, terutama yang diterjemahkan Kiai Mustafa Bisri, Kiai Mustafa Bisri salah satu ketua Mustasar PBNU ya. Di Rembang ini juga ada orang top ya. Ada Mbah Mus, ini adalah panutan kita semuanya, Mustasar, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ada keponakan beliau, ada Kiai Yahya Khalil Stakuf yang juga Khatib Am PBNU. Jadi Rembang ini kurang apa sih bagi saya itu? Tinggal kita mempolesnya aja. Kita sudah dikerkepi orang-orang besar dan kita tinggal memolesnya di Rembang. Saya sih sederhana di Rembang ini, karena saya kebetulan juga di sekretaris PCNU Rembang ya. Saya sederhana begini, sederhana. Rembang ini kurang apa itu ya? Rembang ini cuman 9 MWC, kecil kan? Iya, dibandingkan dengan kabupaten lain, karena di sana ada tetangga sebelah kita ada PCNU Lasem yang punya 5 MWCNU. Kita ini di 9 saja itu. Kalau 9 itu berarti logikanya berapa ranting? Hanya 198 ranting. Kecil sekali itu. Ada orang besar Yai Mus, ada Gus Yahya yang komunikasinya enak itu. Kemudian tertutup dan terbuka sama sekali, beliau-beliau itu sangat dekat dengan kita semuanya. Dan itu tinggal mengeksekusi apa saja tinggal eksekusi karena kita punya komunikasi cetok itu ya. Nah oke. Kembali ke persoalan destinasi tadi awal ya. Pulau harapan kita adalah Qonun Asasi yang dikaryakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk wasiat atau pesan kepada siapa saja yang berdekatan dengan NU ini. Nah, Qonun Asasi itu sendiri? Nah, yang Qonun Asasi itu ada 4 ya. 1, saya sebut saja di sini, terwujudnya masyarakat Indonesia sejahtera, mandiri dan berkeadilan. Lihat itu kembali. Kalau kita terjemahkan bahasanya Hadratus Syekh itu kemudian diterjemahkan Yai Mustafa Bisri, kita bersyukur Yai Mus sudah menerjemahkan itu sehingga kita bisa menikmati bacaan itu meskipun, dan apalagi Yai Mus adalah seniman yang luar biasa, kiai, seniman, panutan kita sudah semuanya ada di Yai Mus itu. Kemudian itu yang pertama ya, terwujudnya Indonesia sejahtera dan berkeadilan, 1. Jadi sejahtera, mandiri dan berkeadilan. Yang kedua, ini Qonun Asasi yang prinsip yang kedua ya, benar dalam bertauhid. Ini yang kemudian harus kita, kalau saja forum ini memungkinkan maka kita jabarkan ngalor ngidul kan enak juga ya. Tapi biarlah beliau-beliau yang ahli di dalamnya banyak sekali di Rembang ini. Sudah tidak ada kekurangan apa-apa, tinggal pergerakannya aja, harokahnya aja kita di Rembang ini. Jadi benar dalam bertauhid. Yang ketiga, lurus bersyariat.
Jadi ini yang kemudian tidak boleh kita melenceng ke sana kemari karena kita digaris oleh apa yang disebut dengan konun asasi ini kalau kita bergerak di Nahdlatul Ulama. Jadi kalau syariat kita agak melenceng, ditunjukkanlah Ba'sul Masail. Ini namanya tidak melenceng dari konsep awal, yakni konun asasi itu. Ini perlu harapan kita loh. Jadi lurus dalam bersyariat. Dan yang terakhir adalah amanah dalam masyarakat dan disertai dengan keluhuran budi. 4 ini adalah puluh harapan siapa saja. Harapan dari 105 juta penduduk Indonesia untuk mencapai puluh harapan itu. Caranya bagaimana Pak untuk Nah oke, mencapai? nanti kita bicarakan di strategi ya. Caranya bagaimana. Jadi ini yang harus kita garis bawah ya. Siapapun yang bersentuhan, yang berdekatan dengan Nahdlatul Ulama, maka tidak ada cara kecuali kita harus satu padu untuk mengantar pulau harapan ini, mengantar kapal besar yang ditumpangi oleh 105 juta orang ini menuju pulau harapan tadi adalah ini tadi. Karena kita ini di dunia juga di akhirat sih persoalannya. Jadi kiai adalah pilihan kita untuk menjadi panutan kita. Itu di Nahdlatul Ulama ini. Jadi ketika ada kawan kita bilang saya ini NU, tetapi dia tidak masuk di organisasi, toh dia tokoh misalnya, itu saya tidak percaya begitu itu. Saya NU lah, itu kultural namanya. Para tetangga saya semuanya kawan-kawan kita tukang becak, kawan-kawan kita jualan rosok, semuanya NU itu kalau itu dianggap NU. Kalau ada orang yang mengaku atau perasa besar, kemudian ia mengaku NU, saya ini NU. Kemudian memilah-milah, saya ini NU kultural bukan struktural. Ini Mbah Hasyim Asy'ari tidak pernah berpesan NU kultural dan NU struktural itu. Kemudian dia menjustifikasi dirinya sebagai NU kultural. Itu aneh itu. Jadi kalau dia mengaku NU, ya harus ikut apa yang dikonsepkan oleh PBNU sampai ranting NU. Termasuk banom-banomnya di sana. Ada Fatayat, ada Muslimat, ada Ansor, ada PMII, semuanya ada di sana. Mulai dari pengurus besar sampai dengan ranting. Ini namanya kita gerakan bersama. Dan efektif kok. Nyatanya kalau kita mau bergerak kok. Saya tunjukkan contoh kecil yang sebelum kita masuk strategi aja. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama lewat Rois Suriah, Kiai Hazim Mabrur mengambil keputusan di atas di lantai 2 kita ini, bahwa kita bergerak untuk menyantuni orang-orang yang terdampak secara ekonomis dari COVID-19 ini. Nyatanya jalan sekarang. Semua ranting di Kabupaten Rembang ini, di 9 MBC kita jalan. Hari ini Saleh, kemarin mana? Sulang, kemudian Kaliori, Rembang, kemudian sebentar lagi ke lusa ini Kecamatan Sedan, Pamotan yang belum kita dengar. Jadi bergerak bersama, Kaliori, semuanya bergerak. Bulu juga sebentar lagi bergerak. Jadi efektif itu nyatanya. Jadi karena kita weekend tadi, kita ini bisa. Karena kita punya ikatan emosional yang kuat yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dan umatnya luar biasa. Jadi kalau kita merasa berat dan kesulitan, itu artinya bahwa di dalam diri pengurus itu memang ada sesuatu yang perlu digerakkan itu. Menggerakkan bisa kok, kita ini sudah punya bekal yang disebut dengan kegiatan-kegiatan yang sudah cetha di program kerjakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, oleh MBCNU, oleh ranting, dan hanya kecil 9 MBCNU saja. Mungkin PBNU melihat Rembang ini sepertinya begitu, mungkin perasaan saya. Rembang ini sepertinya orangnya kalau jadi pengurus NU di kabupaten tidak kuat-kuat, maka tak bagi 2 sajalah. Yang satu tak serahkan Lasem, satu tak serahkan Rembang. Atau Gusti Allah begini, mungkin perasaan saya aja. Karena saya juga bersyukur dan husnudzon kepada apa yang terjadi di Rembang ini. Ini Rembang ini ngurus apa yang diamanatkan Mbah Hasyim Asy'ari gak kuat sebagai orang yang saya jamin masuk surga, begitu mungkin Gusti Allah ya. Maka karena tidak kuat, maka tak bagi 2 lah, yang satunya 9 yang besar, yang agak gak kuat-kuat dikit ya tak serahkan Lasem, mungkin begitu mungkin. Tapi ini kelakar kita di PCNU Rembang yang biasa harian kita ketemu itu ya. Lanjut tadi strateginya. Baik, kita masuk kalau begitu ke bagaimanakah untuk mencapai strategi kita untuk mencapai pulau harapan tadi ya, untuk destinasi kita ya.
yang tadi saya sebut dengan empat kegiatan tadi yang menjadi prinsip dasar destinasi kita. Seluruh Indonesia, oke kita tarik ke Rembang langsung aja. Pasti setiap cabang Nahdlatul Ulama, setiap majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama, wilayah Nahdlatul Ulama punya program untuk mencapai itu. Lah Rembang ini juga iya. PCNU Rembang juga punya 5 program inti untuk mencapai Pulau Harapan itu. Tapi ingat catatannya ya, untuk mencapai ke sana itu, target kita kan tadi, tema awal kan kemandirian NU tadi, yang sudah dibicarakan kita Sin. Nah, ketika kemandirian itu kan tentu kita, apa yang ditargetkan kita? Ya kita punya aset-aset banyak. Sudah berapa lembaga pendidikan kita? Sudah berapa masjid kita? Sudah berapa kantor-kantor dari banom-banom kita? Apakah MBC sudah punya kantor semua? Lembaga pendidikan sudah mapan? Pondok pesantren apakah sudah mapan? Dan apalagi kita ini franchise, iya, apa itu namanya itu? Franchise. Ya franchise. Kita ini kan seperti apa ya? Cabang. Seperti waralaba begitu kan kita ini. Okay. Jadi waralaba gitu. Jadi apa ya saya sebut, kita ini ada seperti begini. Koperasi lah, saya sebut koperasi. Kita ini enaknya di situ. Kalau PCNU yang tarik langsung aja PCNU ya, PBNU kan urusan PBNU, bukan urusan kami hanya mengikuti aja apa yang diperintahkan oleh kiai PBNU. Kita ini PCNU punya 9 MBCNU, 9 MBCNU masing punya ranting. Jadi ketika kita kita pacet remote control kita dari PCNU, semuanya bergerak loh itu. Buktikan sekarang itu yang kita saksikan. Inilah yang kemudian menikmati kita ke sana. Untuk mencapai target itu, masing-masing pengurus cabang di seluruh Indonesia dan termasuk Kabupaten Rembang kita ini punya namanya program kerja gitu ya. Program kerja yang kemudian diamanatkan melalui musyawarah kerja atau musker Nahdlatul Ulama. Dan kita sudah melakukan itu di tahun 2019 kemarin. Apa itu? Kita punya program untuk mencapai Pulau Harapan di tingkat Kabupaten Rembang itu ada 5 program pokok itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, 5 program itu apa saja? Oke, kita udari satu persatu ya. Semoga waktunya nanti tidak cukup sehingga kita bisa selesai lebih awal. Semoga waktunya tidak cukup. Yang pertama ini yang paling pokok. Oke, saya bukakan standaris biar saya tidak ngomong sak genai dewi. Karena saya sekretaris PCNU maka harus standarnya administratif kan begitu. Yang pertama, kita punya program kerja terselenggaranya kegiatan kaderisasi terstruktur. Kaderisasi terstruktur ini melalui amanat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apa itu namanya? PKPNU atau MKNU. Pendidikan kader Nahdlatul Ulama. Pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama, PKPNU. Juga ada MKNU. Ini target kami selama 5 tahun minimal harus 5.000 orang kader di seluruh MBC di 9 MBC ini. Dan ini sudah tercapai. Tahun pertama sebetulnya tahun 2019 sudah tercapai. Kita sudah mencapai 1065 tahun pertama. Ini kalau sampai 5 tahun logika kita berarti sudah 5.000 lebih. Karena target kami 5.000 selama 5 tahun ini. Kenapa kita butuh itu? Karena di dalam pengkaderan itu kata Rois Jatman Habib Lutfi, kita bisa mengkader 1.000 orang, bisa menghasilkan kader terbaik 100 orang 10%. Itu sudah luar biasa di NU itu. Makanya saya genjot ke sana. Saya termasuk orang yang paling getol dan menyetujui serta berada di garis depan tukang kongkon ya, garis depan itu, karena ada garis belakang besar, ada kiai-kiai di belakangnya mendorong dan saya siap didorong untuk berada di depan. Sampai sakit pun saya lakukan di sana dalam rangka mencapai target 5.000 kader ini. Dan alhamdulillah tahun 2019 kita tercapai. 1065 kita sudah punya kader cetol yang sudah disumpah dari baiat untuk mencintai NU dan patuh kepada Nahdlatul Ulama apapun yang terjadi. Cuman ini belum tergerakkan gitu aja. Kalau tinggal menggerakkan saja persoalannya. Dan di bawah koordinator Gus Gipul sebagai wakil ketua di pengurus Tanfidiyah PCNU. Jadi Gus Gipul menjadi direktur pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama ini Gus Gipul. Karena wakil ketua dari Pak Sunarto. Ini yang pertama itu.
Jadi 5.000 kader. Cuman kita beberapa bulan tidak ada kegiatan apapun karena kita kebetulan berhadapan-hadapan dengan yang disebut dengan pandemi COVID-19 ini, sehingga kita adem ayem di rumah. Masa kita akan mengikuti cara negara mengadakan kegiatan apa? PKPNU online begitu. Kan jadi lucu, kita enggak lucu-lucu banget lah kita itu. Itu yang pertama. Jadi PKPNU. Lanjut yang kedua. Yang kedua, saya termasuk sangat mendorong, dan bukan saya ya, PCNU sangat mendorong terselenggaranya lembaga pendidikan kelas menengah atas di Kabupaten Rembang ini. Saya berharap di kota ini ada standar pendidikan yang menjadi pancatan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Rembang ini. Berbasis boarding school gitu. Iya, saya kepen boarding school. Kalau bahasa kita ya pesantren lah. Itu boarding school itu kan istilah-istilah orang-orang sok gaya gitu ya. Tapi pada intinya kan berbasis pesantren yang modern gitu loh. Bukan pesantren modern gontor, bukan seperti itu nggak modern bagi saya, itu pesantren bahasa menurut saya itu. Di gontor itu ya boleh-boleh saja lah pesantren gontor, pesantren mana itu Amanatul Ummah yang berbasis Nahdlatul Ulama di Amanatul Ummah Gontor kan jelas tidak NU, tidak berbasis Nahdlatul Ulama, tapi di Amanatul Ummah di Mojokerto. Kemudian salah satu keponakan saya di sana juga, anak Bupati ini juga di sana, siapa adanya Pak Haji Abdullah Hafid juga di sana, anaknya Pak Rafiq wakil ketua dari PCNU juga di Amanatul Ummah, dan sekarang sudah masuk di Al-Azhar Kairo Mesir ya. Sayang anak saya tidak mau ke Al-Azhar, ya sudah di rumah saja, bilang gitu, biar kita aman karena COVID-19, jadi di rumah saja gitu ya. Yang kedua, jadi lembaga pendidikan yang berbasis boarding school. Mengapa kemudian disinilah peran dari lembaga-lembaga yang ada di PCNU? Ada lembaga namanya Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang kebetulan diketuai oleh Pak Athoillah. Pak Athoillah kebetulan kepala kantor Kementerian Agama. Beliau siap untuk menjadi garda terdepan untuk mengantar ini. Menggerakkan kembali Nahdlatul Ulama melalui pintu Lembaga Pendidikan Ma'arif. Dan kita ternyata hanya punya 51 lembaga pendidikan ma'arif setelah terdata bagus di Rembang ini. 51 lembaga mulai dari MI, MTS, MA, SMK dan SMA. Kita hanya punya 51. Lasem itu punya 11 katanya, saya tanya ketua lembaga pendidikan ma'arifnya punya 11. Kalau kita punya 51 cukup besar untuk bergerak di lembaga pendidikan ma'arif. Tapi saya berharap di Rembang ini menjadi sentral barometer pendidikan di Kabupaten Rembang itu. Pilihannya apa? Ya kita buat katakanlah sekolah menengah kejuruan berbasis boarding school. Kalau kita punya lembaga pendidikan itu luar biasa nikmatnya itu ya. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah pengkaderan 5.000 kader, yang kedua adalah lembaga pendidikan ma'arif dan berbasis boarding school atau pesantren gitu ya. Ya nih Pak Muhtar dan Kerabat Nur FM, sebelum kita lanjut, kita mau jeda iklan dulu ya Pak. Oke, siap. Kalau kita lanjutkan Masih dalam acara Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Kembali lagi Kerabat Nur FM di acara Dialog Ramadan bersama LDNU Kabupaten Rembang. Tadi sudah sampai pada poin kedua, yaitu pendirian Lembaga Pendidikan Ma'arif NU berbasis boarding school. Sudah diterangkan juga oleh Bapak Kiai Muhtar. Kita lanjut ke poin ketiga Bapak. Baik, yang kedua tadi sudah selesai lah. Katakanlah begitu karena informasi umum saja bahwa kita harus memiliki lembaga pendidikan berstandar. Karena saya ini juga kebetulan juga mengelola pendidikan, sudah hampir 30 tahun saya bergerak mengelola lembaga pendidikan ini. Dan semuanya berbasis Nahdlatul Ulama, mulai dari PAUD, MI, MTS, MA, dan juga ada pondok pesantren di sana, juga boarding school yang tahun ini sudah mulai berjalan insya Allah. Tapi saya butuh yang disebut dengan
barometer di Kabupaten Rembang ini. Lembaga pendidikan di Kabupaten Rembang yang NU-isme, tetapi benar-benar dikelola oleh lembaga pendidikan NU, bukan dikelola oleh waralaba tadi. Pesantren-pesantren itu kan semuanya, maaf, itu kan NU semuanya, tapi kan tidak milik NU itu. Nah, kita berkeinginan di Rembang ini ada satu lembaga kuat, katakanlah SMK lah, sekolah menengah kejuruan, jurusan apapun di sana, tapi berbasis boarding school dan dikelola oleh NU. Dan itu menjadi tolak ukur barometer di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Rembang ini yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama, baik itu secara struktural maupun seperti Francis tadi ya, Francis tadi ya, jadi para laba tadi ya. Karena pesantren-pesantren itu juga bagian daripada kita, tinggal kemampuan kita untuk mengelolanya gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang kita, bahwa kita akan bergerak selama 5 tahun ini, 5 tahun masa kepengurusan PCNU Kabupaten Rembang dipimpin oleh Kiai Hazim dan Kiai Sunarto ini sebagai mandataris Nahdlatul Ulama PCNU, mendirikan layanan kesehatan pratama di seluruh MBC Kabupaten Rembang. Sistemnya seperti bagaimana, Bapak? Begini, PCNU sudah melakukan kerjasama dengan BPJS, sudah melakukan kerjasama dengan Muslimat sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, sudah kerjasama dengan MBC. Di setiap MBC itu, maka didirikanlah yang disebut dengan layanan kesehatan untuk warga Nahdlatul Ulama. Dan untuk Kabupaten Rembang ini pertama kali dilakukan di MBCNU Gunem. Pak Ismaun adalah salah satu penggagas utama yang ada di Kecamatan Gunem sana. Tetapi di sana juga terbentuk panitia kecil, pendirian layanan kesehatan pertama itu. Di PCNU juga punya panitia, katakanlah ya tim inti untuk yang bergerak ke sana, dikoordinatori atau diketuani oleh Pak Tashin, disekretarisi oleh Mas Amin yang kepala sekretariat PCNU Kabupaten Rembang ini. Dan ini bergerak bersama proses perizinan tanpa meninggalkan, karena itu menjadi pokok adalah lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama yang kebetulan diketuai oleh Dr. Agus yang kepala rumah sakit umum daerah Rembang ini. Itu pergerakan bersama. Dr. Agus menyiapkan segala administrasi proses, kemudian Pak Tashin, wakil ketua Rois Surya itu menyiapkan tata administrasinya dan infrastrukturnya, bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Arafah. Jadi ini tadi jaringan-jaringan itu kita jadikan satu gitu. Kenapa kita mendirikan layanan kesehatan pertama? Ya, karena kita akan melayani rumah sakit milik Muslimat Nahdlatul Ulama. Apa itu? RSI Arafah itu. Ini jaringan-jaringan tidak boleh terputus itu. Kalau itu kemudian pergerakan itu bisa bersama-sama seluruh MBC Kabupaten Rembang, katakanlah siapa tahu bisa bergerak bersama untuk ini. Dan bisa dilakukan oleh Arafah bersama Rumah Sakit Islam Arafah ya, RSI Arafah itu, untuk dengan PCNU mendirikan itu, maka seluruh kecamatan berarti sudah ada yang disebut dengan layanan kesehatan pratama. Itu yang harus kita lakukan. Di Rembang ini kita coba di Kecamatan Gunem. Di sana sudah mulai ada hibah tanah itu, dan pertama kali tahun 2020 sudah berdiri karena kita sudah punya basis data di sana dari Muslimat. Alhamdulillah kerjasama Muslimat, Ibu Muslimat Bu Munis. Saya ucapkan terima kasih Bu Munis telah bergerak yang sangat kuat. Saya sampai dia sering dimarahi Bu Munis itu. Ya, terima kasih, tapi saya ada support dari Bu Munis. Sudah ada 2.000 peserta BPJS yang akan dihandle oleh layanan kesehatan di sana. Nah, ini kalau masing-masing kecamatan bergerak bersama-sama dengan berbagai ikhtiar yang dilakukan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing ya.
Itu kan bisa jalan banget itu. Kemudian akan saya ikuti juga lembaga pendidikan kami juga akan mendirikan layanan kesehatan berbasis NU juga. Ini kalau mau bergerak seperti ini luar biasa itu. Jadi dari sisi pendidikan kita aman, dari kesehatan aman, kader kita banyak, itu yang akan kita harapkan NU 5 tahun ini sampai tahun 2023. Harapan ini serius loh saya, karena saya tiada hari kecuali ke Rembang loh saya. Enggak kuat tuh. Saya 40 km tuh dari Rembang itu. Dari tempat saya itu 40 km. Kalau sore ini saya diundang kiai untuk sowan untuk mengambil keputusan ini dan saya menjadi pelakunya karena saya kebetulan dipatok di sekretaris. Maka saya lakukan itu. 40 km gak main-main. Sampean paling 2 km atau 5 km. Saya 40 km. Pengurus PCNU ini yang terjauh saya. Gandring ya, Pak? Iya, Gandring. 40 km sampean datang ke Gandring lantik anak-anak penuh saja. Juga susahnya bukan main, waktunya wah kayak apa jauhnya lah, kayak apa saja, kayak pernah traveling ya kita itu. Tapi saya terlakukan itu sesuai dengan kemampuan saya dan kemauan saya. Apa sih tujuan saya itu? Tidak apa-apa, saya itu siapa sih? Tujuan saya itu tidak kepengen apa-apa. Anak cucu saya, santri-santri yang ada di madrasah kami itu bisa bertabarukan dengan Mbah Hasyim Asy'ari melalui pintu Nahdlatul Ulama ini. Hanya itu saya. Aku gedung ini dedek jubul, saya nangis gitu. Karena tidak semua orang mau berpikir seperti saya di lingkungan kami. Tabarukan kepada Nahdlatul Ulama agar anak-anak saya, santri-santri saya, seluruhnya ini menjadi santri-santri yang betul-betul bastotan fil ilmi wal jismi. Itu harapan saya. Dan dijanjikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, sopo wae gelem ngurusi Nahdlatul Ulama, mulo arep tak dongakno tak anggap dadi santriku lan tak dongakno menjadi husnul khotimah. Itu kan janji Mbah Hasyim Asy'ari. Mosok kira ragu karo Mbah Hasyim Asy'ari? Saya ndak ragu itu ya. Jadi yang ketiga tadi ya, balik persoalan tadi ya. Jadi layanan kesehatan. Baik, kita masuk keempat ya. Yang keempat adalah penyelenggaraan koperasi ya. Koperasi yang berbasis, dan ini putusan musyawarah kerja ya. Koperasi ini adalah beranggotakan semua warga Nahdlatul Ulama, terutama pengurus-pengurus di lingkungan PCNU dan MWCNU sampai ranting itu. Bagaimana itu menjadi anggota? Dan kita pasrahkan orang yang ahlinya di sana, ada Pak Raufik dan dikomandani Pak Raufik. Berarti ada panitia tersendiri nggih, Pak? Iya, tetap ada panitia kecil juga di sana. Pak Raufik sebagai komandannya, karena kebetulan di wakil ketuanya. Per MWC atau bagaimana ini koperasinya? Kita jadikan satu dulu. Tadi waralaba lagi kita pergerakan kita ya. Pergerakan kita di waralaba. Bagaimana di PCNU dulu. Kemudian nanti merembes ke MBCNU sampai dengan ranting. Mosok kita NU di berbagai tempat sudah namanya punya NU Mat. Kita belum punya apa-apa di sini. Ya tadi saya katakan kalau pengen mandiri asetnya diperbanyak dulu. Bagaimana bisa mandiri kalau asetnya nggak ada? Dimandirikan apa? Ya kita akhirnya kegiatan-kegiatan kita seremonial. Saya bangga sekali ketika melihat MBC sudah punya kantor, sudah punya mobil ambulan, sudah mobil layanan kesehatan di masing-masing MBC dengan dana koin yang digerakkan oleh Lazis bersama Obsis. Menarik sekali kan itu. Ya, kita harapkan terus seperti ini ya, pergerakannya. Itu koperasi itu menarik. Untuk apa? Tidak ada pilihan kecuali koperasi itu untuk kesejahteraan warganya. Karena memang tidak ada pilihan, kita tidak boleh bergerak secara mandiri. Kalau kita sudah berdekatan dengan NU, pergerakan kita adalah pergerakan kooperasi, bukan pergerakan personal. Ketika personal selesai itu namanya persoalan lingkungan kecil saja itu. Tapi ketika sudah kita bergerak dan berdekatan dengan NU untuk mencapai pulau harapan destinasi tadi, seperti dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari cetha. Apa itu? Yakni kita berkeadilan dan berkejujuran. Nah, makanya saya mewanti diri saya sendiri. Saya ini kader NU, sudah bersumpah, sudah berbaiat seperti 1065 kawan yang lain. Kan begitu ketika saya sudah bersumpah seperti ini, maka saya harus berikhtiar menjadi orang yang muktaman, bisa dipercaya. Sekurang-kurangnya saya sekedar duit kecil-kecil yang ada itu harus muktaman. Ada laporannya jelas, yang berarti harapan dari kawan-kawan pengurus penggunaan keuangan yang ada apapun bentuknya harus dilaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban secara jam'iyah organisasi. Ini yang ingin saya kawal terus-menerus dia.
Jadi koperasi itu bagian daripada proses kehidupan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Rembang sebetulnya ke sana. Dan itu dikomandani Pak Rafiq sebagai wakil ketua di PCNU Pengurus Tanfidiyah. Lanjut, tadi sudah ke penyelenggaraan koperasi NU di poin keempat. Di poin kelima, Bapak bisa menjelaskan kepada pendengar? Yang terakhir ya, Nggih. Kerabat Nur FM di frekuensi 88,5 MHz ini ya, bahwa kami tidak ada pilihan seperti harapan dari PWNU Jawa Tengah untuk melakukan proses pendataan warga NU di Kabupaten Rembang ini. Sebetulnya Ramadan ini sudah time schedulekan untuk kami di PCNU hadir di masing-masing MWCNU 9 ini. Sudah terjadwal. Karena gini, pendataan warga NU sudah berbasis Android. Jadi masing-masing admin, gini aja gampangnya, PWNU punya admin. Sudah kita undang sini bersama dengan MWCNU, admin yang dibentuk oleh MWCNU, dan PCNU sendiri juga punya 3 admin kita kan, yakni Mas Amin, Mas Faris, dan Mas Siroj ya, 3 dikomandani Mas Amin sebagai koordinator di admin tingkat PCNU. Di PCNU ini punya admin 3. Kemudian MWCNU juga punya admin lagi. Sudah diundang sini semuanya. Kita bersama wilayah, PWNU admin wilayah, admin PCNU, dan juga admin MWCNU sudah selesai sampai situ. Rencana Ramadan ini seperti yang diharapkan oleh pengurus MWCNU ketika rakor di atas bersama PCNU itu, Ramadan ini harus selesai semuanya kegiatan pendataan itu. Pilihannya harus ada pertemuan antara admin PCNU, MWCNU, dan admin ranting. Namun terhalang oleh yang namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sobatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan nggak apa-apa itu. Ya sudah, kita undur, nggak apa-apa. Anut ritme apa yang diperintahkan pemerintah untuk selalu physical distancing atau social distancing, itu kan istilahnya Pak Mahfud MD lah, physical distancing yang tidak beda dong dengan social distancing itu. Jadi masing-masing MWC punya admin dan ranting punya admin. Ranting masih punya admin lagi yang tersebar di masing-masing anak ranting. Kalau itu bahasa kita tidak ada anak ranting, maka tersebar di masing-masing RT. RT inilah yang akan megang gadget untuk dilaporkan data dari warga NU itu. Misalnya Sulha mendata nama Muhtar, misalnya begitu, alamat RT ini. Karena Sulha itu berdekatan dengan rumah saya, maka Sulha bisa melihat saya punya anak namanya ini. Ini RT itu sangat tahu itu data itu. Dan itu akan dilakukan selama Ramadan ini sebetulnya. Nah, menarik itu. Sehingga kita bisa kirim string data. Lah, ini yang menarik. Data itu adalah milik admin tingkat RT tadi, bukan milik MWC. MWC hanya bisa melongo melihat sudah terkirim enggak data ini. MWC, PC juga sama. Jadi tompong ya Pak, tinggal menampung ya. Iya, tinggal menampung dan mengirim ke sana. Jadi yang mengirim ke PWNU adalah admin tingkat PC. Tingkat PC, tingkat apa? Ranting. Bukan ranting apa? Anak ranting tadi yang langsung admin ranting, admin MWC, admin PC itu hanya bisa melihat data sudah di cover. Jadi dia bisa mengcover data, tapi tidak bisa mengolah data. Bisa menjaga, merawat data ini, tapi tidak bisa mengirim data atau membuang data. Karena yang tahu persis data kebenaran itu ada di tingkat anak ranting. Langsung ke PWNU. Nah ini kalau sederhana tuh. Siapa sih yang nggak mau di tingkat ranting, misalnya saya aja misalnya. Anak saya aja yang terbesar itu yang usia 22 tahun. Cung, aku tolong ewangi admin ranting itu. Karena anak saya kebetulan admin tingkat RT tadi ya, anak ranting tadi ya. Cung, aku ewangi admin ranting saake. Nggih, Pak. Nah, ketika begitu mendata mereka ya, kan tahu persis siapa tetangga nih, siapa kawannya, begitu diajak kerjasama untuk memasukkan data ke PWNU sebagai database warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Rembang. Ini Ramadan ini sebetulnya gerakannya luar biasa ya. Jadi kalau 5 program ini bisa di cover oleh PCNU,
Saya kok yakin ya ke depan PCNU akan semakin baik siapapun pemimpin yang ke depan. Kami hanya mengantarkan saat ini siapapun anak muda yang ke depan harus menjadi pemimpin yang sudah tercover oleh berbagai kegiatan yang sudah terdata bagus. Tadi ada 5.000 kader, ada koperasi, ada lembaga pendidikan boarding school, ada cover data warga Nahdlatul Ulama, dan tidak kalah penting adalah kesehatan di tingkat MBC di MBC Kabupaten Rembang ini. Jadi nanti kalau mau menuju destinasi Pulau Harapannya jadi mudah ya Pak? Ya memang karena kita punya strategi tadi yang sudah dirembukkan se-Kabupaten Rembang dalam bentuk musyawarah kerja. Destinasinya cetok, Qonun Asasi menuju masyarakat Indonesia sejahtera, mandiri, sejahtera, berkeadilan. Yang kedua bertauhid dengan benar, yang ketiga adalah bersyariat yang lurus, dan yang keempat amanah dalam menjalankan program kegiatan di masyarakat atau bermasyarakat. Ini destinasi kita ke depan ya. Mau apa lagi? Kan sudah menarik itu semuanya. Ayo kita lakukan bersama-sama. Persoalan yang terakhir barangkali begini. Bagaimana kawan-kawan kita di Banom, Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU, Ansor, PMII, ada lagi ya? Di Rembang ini ya, Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU, IPPNU, PMI, ada 6 ya. Saya sudah mengusulkan kepada rapat-rapat harian mingguan di PCNU itu. Bagaimana Banom-Banom itu sekali 2 bulan atau 3 bulan sekali diajak rakor dalam bentuk mengelolaan lembaga-lembaganya di Kabupaten Rembang ini. Jadi kita masukkan Banser itu kan, Ansor itu kan luar biasa di Rembang ini. Betul. Cuman tidak terasa aja tuh bagi warga orang tua NU, tidak terasa. Tapi kalau mau melihat anak muda di Rembang ini, pergerakannya luar biasa. Lihat tuh, bantuan-bantuan beras selama COVID-19 ini hampir pasti di masing-masing berjalan Pak. MBC diserahkan sepenuhnya kepada Ansor. Fatayat juga sama, Muslimat juga sama. Dan apalagi sekarang ini PCNU mengambil keputusan setiap ranting selama 4 kali membagi sembako itu seharga 120.000 itu. Jadi PCNU, dan itu di MBC disikapi dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga Banom, lembaga dan Banom di NU. Hari ini Salim misalnya itu kerjasama dengan Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU juga ada di sana. Ansor bekerja sama. Nah, targetnya apa? Karena kita itu yakin pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dibantu oleh ormas yang besar dengan kapal biduk besar ini yang jumlahnya 105 juta orang ini dia. Kalau tidak dibantu itu bagaimana pemerintah bisa jalan itu ya? Kita tidak menyombongkan diri loh ya, bahwa kita ini NU besar, cuman kita tidak boleh nunggangi NU. Ini yang menarik itu. Saya ini ketika melakukan kegiatan itu, yang saya pikirkan kegiatan bersinggungan dengan NU ya, apakah ini saya nunggangi NU atau tidak? Atau saya ini bertabarukan pada NU? Ini yang menjadi pikiran saya setiap kali saya berjalan kemana begitu ya, untuk kegiatan ke Sulang, ke Sumber, ke MBC atau kegiatan apapun yang diputuskan di PCNU. Ini saya nunggangi NU atau saya bertabarukan? Padahal sejak awal saya katakan, kita ini tabarukan, bukan untuk nunggangi. Tidak memanfaatkan NU. Sudah tidak ada artinya kalau kita manfaatkan NU. Jadi tabarukan saja pada NU. Anak cucumu yang jadi masalah itu. Punya murid banyak begitu itu, bagaimana kalau tidak tabarukan pada Kiai Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hanya itu toh kita tuh. Jadi kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh MBC hari-hari ini ya, karena ada 4 kali kegiatan, Mei, Juni ada 4 kali kegiatan. Kemarin malam 17 Ramadan sudah seluruh ranting se-Kabupaten Rembang sudah memberikan bantuan secukupnya sesuai dengan kemampuan NU. NU hanya menjatah 120.000 per orang kali ranting. Ranting kalau misalnya setiap ranting itu 10, setiap 10 ya, kalikan aja 198 ranting. Hitung aja 10 kali 190 ranting. Hitung saja kalau sekarang 5 juta per ranting, 5 kali 198. Itu kan sudah 1 miliar yang tidak terasa kan.
bantuan kita kepada lingkungan yang terdampak seperti harapan Gus Yahya ketika menyampaikan pidato pada saat istighosah PBNU itu. Nggih. Alhamdulillah tadi tuh materi-materi yang Bapak berikan itu sungguh luar biasa bagi kita para pemuda NU, khususnya pemuda-pemudi NU untuk terus gelem ngurip-ngurip NU dengan niat tabarukan kepada Hadratus Syekh. Iya. Dan jangan sampai kita nunggangi NU, jangan lupa kita harus juga mandiri nggih. Dengan seperti tadi pedoman kawan asasi. Kerabat Nur FM, kita sudah di penghujung acara. Sebagai statement akhir, apa pesan Bapak kepada kita? Saya sederhana sekali sebagai closing statement saja ya, pernyataan akhir saya di kawan-kawan dan kerabat Nur FM di 88,5 ini. Saya bangga sekali punya radio ini yang juga suatu saat saya salurkan ke radio YSBS, radio milik Madrasah Aliyah YSBS itu. Suatu saat kegiatannya yang misalnya Baksul Masail juga kami salurkan ke sana yang dilakukan oleh kawan-kawan PCNU itu. Begini pernyataan kita. Kita ini di PCNU, MBCNU, Ranting NU punya yang disebut dengan Pulau Harapan. Pulau Harapan kita cetha yakni Konun Asasi yang dibuat, yang diamanatkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kepada kita. Ketika Konun Asasi ini didiamkan, ya diam. Maka gerakkan terus tangan Anda, kaki Anda, akal Anda, mata Anda untuk melihat kanan kiri, dan kemudian programkan kegiatan itu sebagai bentuk dasar-dasar menuju Pulau Harapan itu. Ini yang tingkat ranting-ranting, MBC, PC. Nah ketika diam diri, ya tidak sampai Pulau Harapan itu, dan kita menjadi nahkoda yang lucu kita ini. Awak kapal yang besar ini, saya termasuk di dalamnya, tidak boleh berdiam. Harus melihat ya apakah itu ada gunung es atau tidak. Bisa jadi nanti kita Titanic akan terulang kalau itu kemudian tidak kita lihat kanan kiri. Kita punya ABK yang disebut dengan pengurus cabang, pengurus PW, pengurus ranting, pengurus MWC. Ketika itu digerakkan bersama, hakul yakin saya bahwa apa yang diharapkan oleh Hadratus Syekh di Konun Asasi itu bisa tercapai. Jangan sampai putus asa karena masyarakat banyak. Ajak kawan-kawan muda yang ada di Ansor, di Muslimat, di Fatayat, di IPNU, IPPNU dan PMII untuk bergerak bersama untuk menyandingkan target kita kemandirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama, al-i'timad bin nafsi, berpegang pada dirinya sendiri dengan aset-aset yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Saya kira pesannya itu sederhana itu. Panjang lebar kita bicarakan, tapi pesannya adalah al-i'timad bin nafsi menuju ke Pulau Harapan. Itu saja kan sederhana. Semoga para pemuda-pemudi NU juga harus bisa seperti itu nggih, Pak. Harapan saya juga begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf kerabat Nur FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog Ramadan bersama LDNU Rembang. Terima kasih kebersamaannya. Saya Sulha Kuliatina, kru dan narasumber undur diri dari Ruang Dengar Kerabat Nur FM. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.